Perkenalkan, nama saya Rian Cahya Sundawan. Saya dari jurusan Hukum Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulana Yusuf. Saya dari Prodi Teknik Sipil dan saya dari Angkatan 21. Ya, perkenalkan, nama saya Padisa Agis Mundur Maulida, penerima beasiswa Bupati 2024 dari jurusan Akuntansi. Halo semuanya, kenalin nama aku Najma Lutfi Ahmad. Aku dari program studi Desain Komunikasi Visual dan aku di sini sebagai penerima beasiswa angkatan 2023. Oke, halo teman-teman. Nama aku Fikri Wahyudin. Aku dari program studi Hukum angkatan 2020 dan penerima beasiswa Bupati tahun 2020. Oke, dulunya memang teman-teman ketahui kalau tahun 2020 itu masuk ke masa pandemi atau COVID-19 dan dimana itu awal mula dimana kita angkatan 2020 tuh benar-benar chaos ya, dan kita kerja pun sulit, lalu untuk pendaftar kuliah pun memang dapat kendala yang begitu banyak. Namun tertariknya itu mulai dari Nusa Putra buka sebuah panel gede atau banner gede saat itu di beberapa ruas jalan di Sukabumi, dan kita melihat itu sebagai change atau kesempatan, oh iya kita bisa lebih selangkah lebih maju nih, karena memang pada saat itu benar-benar langkah yang benar-benar akurat atau tujuan kita yaitu adalah kuliah. Untuk pengalaman pertama saya setelah mendapatkan beasiswa Bupati ini, saya sangat bangga karena mungkin ini salah satu cita-cita saya untuk berkuliah dengan jalur beasiswa, dan alhamdulillahnya saya lolos di beasiswa Bupati ini. Dan di saat saya pertama kali bertemu dengan teman-teman yang sama, yaitu mahasiswa dengan lulusan beasiswa Bupati ini, mungkin yang dilihat dari sebelumnya, siswa-siswa yang mengikuti beasiswa Bupati ini tidak hanya mahasiswa yang pintar-pintar di sekolahnya, namun beasiswa Bupati ini juga memberikan peluang untuk seluruh siswa yang ada di Kabupaten Sukabumi ini. Dan dengan pengalaman saya juga, teman-teman saya yang sebelumnya tidak berencana untuk kuliah, karena setelah ada beasiswa Bupati ini, mereka tertarik dan alhamdulillahnya mereka juga lulus. Yang pertama mungkin tertarik karena melihat background saya yang mungkin tidak bisa mengakses ke perguruan tinggi, sehingga saya tertarik itu mengikuti program ini, dan kebetulan program ini itu disebarluaskan melalui kecamatan-kecamatan. Nah, saya itu mendapatkan rekomendasi dari teman saya gitu melalui pihak kecamatan bahwa ada beasiswa. Nah, kemudian saya tertarik untuk mengikuti beasiswa ini. Yang pertama mungkin yang dirasakan ya adalah kesenangan sih intinya gitu, dan suatu kebanggaan gitu bisa dapat bergabung menjadi penerima manfaat beasiswa Bupati ini, karena ini merupakan akses yang diberikan oleh pemerintah setempat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, jadi yang pertama pastinya aku bersyukur karena dengan adanya beasiswa ini aku bisa dibantu dari segi perkuliahan. Tapi di samping itu aku juga harus lebih fokus nih ke akademik aku, karena mungkin di samping apa yang kita dapatkan, kita juga harus menjaga atau mempertahankan misalnya seperti IPK atau keaktifan kita sebagai mahasiswa gitu. Yang saya rasakan adalah saya merasa terbantu dan saya juga merasa sangat bersyukur karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari beasiswa Bupati ini kan. Saya merasa bersyukur karena bisa lolos sih. Saya merasa sangat setuju sekali sih, karena ini merupakan sebuah program yang akan mendukung pendidikan dan akan mendukung generasi selanjutnya di pendidikan juga kan. Karena generasi selanjutnya itu akan dikuasai oleh kita sendiri. Sangat setuju, karena investasi itu bukan hanya berbentuk dari segi materi maupun uang, tetapi pendidikan pun bisa menjadi potensi investasi yang sangat luar biasa.
karena dalam pendidikan itu atau pengetahuan itu mencakup inovasi-inovasi yang nantinya akan berpengaruh pada kemajuan ekonomi suatu daerah. Makanya saya setuju kenapa program ini disebut sebagai suatu investasi bagi daerah gitu, memajukan suatu daerah, karena kita itu dibentuk untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, berintelektual gitu, dan bertanggung jawab serta bermoral. Setuju banget teman-teman, karena beasiswa ini berarti investasi ya, karena kita tahu bahwa beasiswa itu sebuah privilege. Privilege ini bisa dibilang ketika teman-teman sudah dapat beasiswa, teman-teman bisa hanya fokus untuk belajar. Nggak perlu mikir biaya atau mungkin memikirkan hal-hal lain yang memang mengganggu psikologis atau mengganggu pembelajaran teman-teman. Jadi investasi dari Nusa Putra terbesar menurut saya memang beasiswa, dan investasi ini bisa mendukung teman-teman dari lulusan SMA Sukabumi bergerak maju bersama Nusa Putra atau mungkin dengan Indonesia. Dari kita, angkatan 2020, terutama di angkatan pertama dari beasiswa Bupati Universitas Nusa Putra, kita berpesan ke teman-teman semua yang akan dan juga sedang mengikuti program ini. Kita berharap teman-teman bisa manfaatkan seluruh potensi yang ada dari teman-teman dan juga bisa memanfaatkan seluruh change yang ada di beasiswa Bupati ini. Kita juga berharap bahwa teman-teman, we don't know about the future, we don't know about our future. Nah, kita berharap bahwa teman-teman bisa investasikan seluruh pengetahuan, teman-teman bisa investasikan seluruh potensi teman-teman di kampus ini, dan juga kita berharap ketika teman-teman sudah lulus dan sudah diterima di beasiswa ini, tidak hanya Nusa Putra saja yang teman-teman bisa banggakan, namun kita berharap juga Indonesia lah yang bisa berbangga dengan adanya teman-teman. Oke, buat teman-teman peserta pendaftaran beasiswa 2025 ini harus tetap semangat, pokoknya terus harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk meraih cita-cita kalian. Untuk pesannya untuk peserta calon penerima manfaat beasiswa Bupati khususnya di tahun 2025 ini, saya berpesan gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk mengembangkan diri dan mengaktualisasikan diri, karena ini merupakan suatu kesempatan yang mungkin tidak akan terulang dua kali gitu. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, dan ketika sudah diterima usahakan bertanggung jawab kepada diri sendiri maupun instansi pemerintahan.